Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur sebumi Nusantara, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Legogon akan membawakan sebuah cerita tentang kesenian ketoprak, ya, yang Legogon kutip dari seni ketoprak. Itu banyak sekali cerita-cerita yang mau Legogon unggah di dalam menceritakan sebuah seni cerita atau seni ketoprak, cerita seni ketoprak yang disusun oleh S. Pranoto PA, Wijoyo Kusni, Dr. Andis Karyo Sindu Negoro, dan Darmo Sudiro. Oke, Legogon agak belepotan ya, mohon maaf bolo ya. Legogon menemukan buku ini itu di lemari lama, itu mungkin punya orang tua Legogon dulu, yaitu di tahun 1984. Banyak sekali daftar-daftar daripada cerita itu, yaitu Sawung Galing Pahlawan Surabaya yang pertama. Yang kedua itu ada Pahlawan Putri Majapahit pertama, Pahlawan Putri Majapahit kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti akan Legogon ceritakan step by step untuk menghibur kalian semua yang pada males baca atau belajar tentang apa itu seni cerita ketoprak. Ya, di sini Legogon akan mencoba untuk menceritakan itu ya. Dan mohon maaf kalau di cerita ini mungkin ada kekurangan. Yang pertama, mungkin langsung saja kita cerita di kita Cikidot. Ya, ketemu lagi bolo. Jadi yang pertama seperti Legogon katakan, itu nanti kita akan cerita di Sawung Galing Pahlawan Surabaya gitu ya. Nah, di Desa Wlidah itu ada seorang putri yang dinamakan Nyi Roro Blengok ya, adalah selir tertua dari Adipati Jayeng Rono ya, Surakabaya gitu. Beliau berdua itu mempunyai anak satu-satunya laki-laki yang bernama Joko Berek. Jadi Joko Berek ini dia itu suka sabung ayam, bertarung. Jiwanya jiwa petarung itu biasanya kalau suka sabung ayam bolo. Nah, beliau ini suka sabung ayam, ayamnya itu selalu menang bolo. Nah, kalau sekarang itu kalau Legogon yang tarung ya pasti nanti ditangkap bolo, tangkap sama bapak kek gitu ya. Nah, si Blerek ini ayamnya itu selalu menang bolo, karena ayamnya itu diberi makan itu sama si Blerek itu sebuah makanan yang dinamakan galing atau jagung rebus ditumbuk halus terus dicampur dengan telur mentah. Nah, di situ akhirnya si Berek ini, maka oleh orang-orang Jawa, orang-orang sekitar itu si Berek diberi nama panggilan itu Sawung Galing. Lah pada suatu ketika Nyi Roro Blengok selagi selir dari Adipati Jayeng Rono Surakabaya itu lagi berbincang-bincang dengan anaknya, yaitu Sawung Galing atau Berek ini ya. Nah, di situ mereka masih berdua berada di ruangan depan. Datanglah seorang patih Surabaya bernama Raden Sudarmo beserta adik Sawung Galing dari lain ibu yang bernama Raden Kembang Keling. Patih Sudarmo memberitahu bahwa sebelum lama ini Raden Adipati Jayeng Rono itu nilar donya atau artinya itu meninggal dunia. Ya, itu ayahanda dari Sawung Galing dan juga Kembang Keling, terbunuh di dekat Kartosuro oleh sekawanan penghadang. Jadi waktu zaman itu memang zaman genting bolo ya.
Zaman genting itu masih banyak rampok, begal-begal itu masih di jalan itu banyak sekali. Nah, kebetulan mungkin itu di saat itu Adipati Jayangrono itu masih dalam perjalanan, terus dihadang oleh para rampok atau para begal-begal itu tadi Bolo. Jadi jenazah dari orang tua Sawung Galing dan Kembang Keling ini dimakamkan di Desa Laweyan dekat dengan daerah Kartosuro. Nah, kedatangan Patih Surabaya Raden Sudarmo itu di wilayah ini adalah mendapat tugas dari Susuhunan Pakubuwono pertama untuk menyampaikan dan menetapkan Sawung Galing itu menggantikan ayahandanya yang telah wafat karena dihadang oleh para begal atau penggadang itu tadi Bolo, untuk menggantikan ayahnya menjadi seorang adipati di Surabaya. Itu titah dari Susuhunan Pakubuwono pertama. Semula Raden Sawung Galing kedudukan ini diserahkan kepada adiknya yaitu Raden Kembang Keling, tetapi oleh adiknya itu ditolak Bolo. Karena menurut pendapat Raden Kembang Keling lebih sesuai kalau kakaknya yang menjadi adipati Surabaya. Maka seketika itu Sawung Galing minta diri kepada ibunya untuk segera berangkat ke Surabaya. Nah, jadi gini Bolo, dengan istilah jiwa kehati-hatiannya Sawung Galing itu karena tidak mau ada sesuatu yang menjadi problem di masa yang akan datang, berhubung beliau itu diangkat menjadi adipati Surabaya. Oleh karena itu Sawung Galing itu menawarkan dulu kepada adiknya. Itu suatu yang sangat bijak sekali Bolo ya. Ya mungkin ya sesuatu yang patut kita contoh, patut kita tiru. Mungkin cerita ini nanti kita akan sambung lagi Bolo ya. Semoga dapat menghibur Bolo-bolo sedulur-sedulur penghuni bumi Nusantara. Mohon maaf kalau Lek Gogon ada salah-salah ucap atau salah-salah kata di dalam cerita ini atau kurang pas di dalam menceritakan cerita ini. Lek Gogon mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akan sambung lagi ke cerita berikutnya, masih tetap di Sawung Galing Pahlawan Surabaya. Oke, terima kasih.